Halo warga Sedulur Banten, senang sekali kami kembali hadir menyajikan informasi seputar kegiatan pemerintah Provinsi Banten selama sepekan dalam Banten Sepekan. Kita masuk ke informasi pertama. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar mendorong optimalisasi peran koperasi sebagai soko guru perekonomian baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota seprovinsi Banten. Al-Mukhtabar mengatakan, UMKM jadi sektor yang paling vital dalam menopang perekonomian baik di tingkat daerah maupun nasional. Dengan koperasi bisa masuk ke dalamnya, diharapkan dapat membawa dampak peningkatan perekonomian secara signifikan. Terlebih perkembangan koperasi di Provinsi Banten banyak menyasar dan menggerakkan sektor UMKM. Al-Mukhtabar menilai, ke depan regulasi yang menyangkut koperasi ini penting sekali untuk dipikirkan bersama, terlebih karena adanya undang-undang di mana koperasi progresifnya seperti kelembagaan ekonomi keuangan lainnya atau setara dengan perseroan. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Banten Agus Mintono menambahkan, saat ini jumlah koperasi di Provinsi Banten yang aktif seluruhnya ada sekitar 7.000, di mana yang menjadi kewenangan Provinsi Banten sekitar 640 koperasi. Dari jumlah itu, saat ini pemerintah Provinsi Banten terus mendorong agar seluruhnya terintegrasi dengan platform digital. Kami berhasil mewawancarai pelaksana tugas Sekretaris Dinas KUKM Provinsi Banten, Asep Farhan. Makna Hari Koperasi yang ke-77 kemarin merupakan makna yang sangat mendalam, ya, sangat krusial di tengah koperasi ini menghadapi berbagai macam tantangan, baik tantangan global maupun tantangan nasional. Jadi memang pada posisi ini, sekarang ini memang koperasi sejak berdirinya tahun 1947 dan kemudian sampai sekarang ini memang koperasi terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Momentum Hari Koperasi ke-77 kemarin itu dalam rangka mengingatkan kembali bahwa koperasi itu mempunyai peranan yang sangat strategis, ya, sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, yaitu gotong royong, ya, kekeluargaan, bahwa koperasi ini adalah merupakan salah satu pilar perekonomian rakyat. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar meraih penghargaan kategori pemberdayaan masyarakat pada ajang apresiasi tokoh Indonesia tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Tempo Media Group. Apresiasi tokoh Indonesia merupakan agenda tahunan yang dilakukan oleh Tempo sebagai wujud penghargaan terhadap kontribusi para tokoh bagi pembangunan negeri dan masyarakat. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar mengatakan, dalam pemberdayaan masyarakat, pemerintah Provinsi Banten mendorong kelompok masyarakat dengan berbagai komponennya agar mampu membentuk ekosistem dalam pemberdayaan bersama ke depan. Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat terdapat beberapa kunci utama. Pertama, dengan pendekatan charity, lalu kedua dengan mengintensifkan masyarakat berdaya pada tingkatan keluarga. Al-Mukhtabar menambahkan, untuk Banten Selatan dikembangkan dengan pemberdayaan basis agro dan daya dukung lainnya, sehingga pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh dengan mengoptimalkan potensi yang ada. Dalam proses penilaiannya, Tempo melakukan monitoring dari berbagai media, baik media nasional, media lokal, media sosial, dan sebagainya. Tempo juga melibatkan juri yang terdiri dari para ahli, akademisi, serta tokoh yang berkonsentrasi di bidangnya masing-masing. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar optimis industri kimia dasar mampu menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten. Hal itu diungkapkan Al-Mukhtabar saat mendampingi Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Rosan Perkasa Roslani meninjau kawasan megaproyek PT Lotte Chemical Indonesia atau LCI di Kota Cilegon. Menurut Al-Mukhtabar, kunjungan itu merupakan suatu kebanggaan bagi pemerintah Provinsi Banten. Pasalnya saat ini progres pembangunan konstruksi PT LCI sudah mencapai 97,8%. Hal itu merupakan suatu perkembangan yang sangat cepat sekali. Kimia dasar yang diproduksi oleh PT LCI ini nantinya akan dioptimalkan pada fase hilirisasinya, sehingga ada nilai tambah yang akan didapatkan. Ia berharap tidak hanya menjadi pusat penyerapan tenaga kerja, tetapi juga menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi yang berbasis kimia dasar, di mana uraiannya cukup banyak sekali. Rosan Perkasa Ruslani mengatakan, PT LCI ini akan memproduksi bahan kimia dasar seperti etilen, propilen, benzen, dan lain-lain. Produk-produk tersebut merupakan bahan baku dalam pembuatan botol, kabel listrik, bumper otomotif, peralatan medis, ban, karet sintetis, cat, dan pengusir serangga.
Baik warga Sedulur Banten, pemerintah Provinsi Banten berkolaborasi dengan Bunda PAUD Provinsi Banten melakukan penguatan kader Posyandu dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Kader Posyandu mendapatkan pembekalan ilmu dan praktek dari Bunda PAUD Provinsi Banten yang juga merupakan guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Tine Al-Muktabar, akademisi Universitas Pendidikan Indonesia Dr. Lely Kurniawati dan Yeni Rahmawati PhD, dan akademisi Universitas Indonesia Dr. Aan Listiana. Pendidikan di Posyandu memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan anak secara holistik, baik fisik, mental, sosial maupun emosional. Pendampingan ini diharapkan para kader bisa semakin profesional dan terampil dalam mendampingi anak-anak, serta mampu memberikan pendidikan yang sesuai dengan perkembangan usia dini dalam mempersiapkan bonus demografi dan Indonesia Emas tahun 2045. Posyandu akan bertransformasi dalam 6 standar pelayanan minimal. Posyandu akan terlibat dalam pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan sosial. Melalui Posyandu juga diharapkan memperkuat pembangunan desa dan kelurahan berkelanjutan. Saat ini di Provinsi Banten terdapat 10.998 posyandu. Kafilah Provinsi Banten berhasil menempati posisi 9 dalam pagelaran MTQ Nasional ke-30 tahun 2024 di Kalimantan Timur. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar bersyukur atas prestasi terbaik Provinsi Banten dalam Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-30 tahun 2024 di Kalimantan Timur. Kafilah Provinsi Banten berhasil menempati urutan ke-9 dengan memperoleh 72 poin. Dengan begitu, Provinsi Banten berhasil memperbaiki prestasi dari MTQN tahun 2022 di Kalimantan Selatan, di mana pada saat itu Provinsi Banten tidak berhasil menempati urutan 10 besar. Al-Muktabar menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas prestasi tersebut. Selain itu, Al-Muktabar berpesan dalam MTQ bukan hanya sekedar mengejar prestasi, namun yang lebih penting adalah penghayatan dan mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran merupakan pedoman dan peta jalan kebaikan umat manusia di dunia dan juga di akhirat. MTQ Nasional ke-30 tahun 2024 di Kalimantan Timur ditutup oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Dalam sambutannya, Muhadjir Effendi mengatakan penyelenggaraan MTQ merupakan upaya nyata dalam membangun karakter bangsa, terutama generasi muda untuk mencintai, menghayati, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Pada peringatan Hari Perhubungan Nasional tahun 2024 tingkat Provinsi Banten, penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar mengatakan jalan kewenangan Provinsi Banten mendekati 100% kondisi mantap. Pemerintah Provinsi Banten saat ini memiliki 13 ruas jalan yang sebelumnya berada dalam kewenangan kabupaten kota yang kemudian ditingkatkan menjadi kewenangan provinsi dan saat ini tengah dibangun. Pemerintah Provinsi Banten juga berkolaborasi dengan kabupaten kota mengakses jalan lingkungan dan desa agar menjadi agenda kerja dalam rangka percepatan pembangunan. Menteri Perhubungan Republik Indonesia dalam sambutan yang dibacakan oleh Al-Muktabar mengatakan, Hari Perhubungan Nasional sebagai momentum untuk melakukan refleksi terhadap bakti dan karya di bidang transportasi bagi bangsa dan negara. Dirinya juga mengajak seluruh pemangku kepentingan sektor transportasi untuk menengok atas capaian 10 tahun terakhir, serta mengajak untuk menjaga komitmen raihan pencapaian tersebut. Sesuai visi misi Presiden Joko Widodo, yaitu terwujudnya Indonesia maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Sektor transportasi juga telah membuktikan komitmennya untuk berkolaborasi mewujudkan konektivitas, sehingga seluruh wilayah Indonesia dapat terhubung, berdaulat, dan meraih kemandirian ekonomi. Demikian Banten Sepekan kami hadirkan untuk Anda warga Sedulur Banten. Sampai jumpa di Banten Sepekan selanjutnya.